Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina la'allakum wassalatu wassalamu ala sayyidina Muslim wa ala larangan-larangan yang dalam bahasa bagi satu tidak disebut Allah, artinya sesuatu yang dihapus kata akan tetapi tidak pada puasanya, artinya tidak berkewajiban qada walaupun tidak ada pahalanya dalam puasa. Yang kedua, sesuatu yang disebut mufrad, sesuatu yang membatalkan puasa sekaligus puasa, artinya di samping dia kewajiban Allah tidak mendapatkan puasa dan tidak ada. Oke, saudara muslimin, akan saya jelaskan dari yang pertama, sesuatu yang disebutkan mufrad atau adalah puasa tidak puasanya. Itu yang pertama, bukan seorang orang muslim kita bukan orang kedua an-namimah itu al-ghibah, mengatakan seorang akan yakni memberikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, an-nadharu lima yahrum aw lima yahillu, melihat sesuatu yang diharapkan kepada kita atau yang halal atau yang kita. Lima, sumpah palsu. Yang terakhir adalah ucapan kotor dan perbuatan adapun yang bagian kedua yang disebut dengan mufrad atau fatwa, sesuatu yang membatalkan puasa, itu yang pertama murtad atau keluar dari Islam, kalau murtad. Kedua, haid nifas melahirkan, menstruasi pas setelah melahirkan, dan terakhir melahirkan. Walaupun itu terjadi sebentar di siang bulan. Yang
maka dia mendapatkan tidak boleh makan dan tetap menahan sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, dia wajib bertakzir. Yang keempat, dia wajib qada di bulan Ramadan. Yang kelima, dia wajib kafaratul utma. Adapun kriteria kafaratul utma yaitu dia merusak puasanya itu dengan sengaja, tahu dan tidak terpaksa. Yang kedua, dia tidak melakukan itu di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia melakukan di siang hari yang sempurna, maksudnya tidak setelah terbenamnya matahari. Artinya orang yang melakukan jima di siang hari akan tetapi mati sebelum terbenamnya matahari atau gila, dia tidak berkewajiban kafaratul utma. Yang keempat, dia merusak puasa tersebut dengan jima, bukan dengan makan dulu atau minum dulu. Yang kelima, dia melakukan jima dengan sempurna, kemudian artinya memasukkan seluruh hasyafah. Yang keenam, dia berdosa sebab jima tersebut. Artinya orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan akan tetapi musafir, yang dia musafir dengan safar yang memperbolehkan untuk qasar, maka ini dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Nomor yang terakhir, dia berdosa karena merusak puasanya dengan jima tersebut, bukan dengan cara yang lain, seperti seperti dia zina, maka dia bukan berkewajiban untuk melakukan kafarat untuk mengatakan, tetapi dia ditakzir dengan hukuman yang lain. Ya, adapun apa kafarat uzma yang harus dilakukan oleh orang yang sudah tahu akan tetapi tetap melakukan jima, merusak puasa dengan jima. Yang pertama adalah dia harus berpuasa, dia harus memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, karena di zaman ini tidak ada orang budak perempuan, maka dia yang pindah pada wajib kafarah yang kedua, dia berpuasa selama berturut-turut selama 2 hari. Yang terakhir, jika tidak mampu sebab sakit atau yang lain, dia wajib untuk memberi makan 60 orang miskin sebanyak 7 ons, sebanyak 7 ons untuk 1 hari pelanggaran. Artinya jika dia melakukan hal yang sama, bersetubuh dengan istrinya, dengan orang yang halal baginya di hari yang lain, maka dia harus mengkalikan itu berkali-kali. 60 orang miskin dikali 7 ons dikali beberapa hari yang dia lakukan. Adapun sesuatu yang membatalkan puasa, yang nomor 6 yaitu masuknya atau sampainya materi makanan pada lambung kita dengan melewati tempat-tempat lewatnya mulut, hidung, telinga, kumpul dan tubuh. Adapun sesuatu yang membatalkan puasa yang nomor 7 yaitu berusaha mengeluarkan sperma atau dalam istilah kitab istimna, dalam bahasa kedokteran masturbasi. Dia berusaha mengeluarkan mani. Maka keluarnya mani di sini dirinci oleh para ulama, bisa membatalkan puasa, bisa tidak. Yang membatalkan puasa adalah dengan cara masturbasi, baik dengan cara sentuhan, baik cara pikiran atau dengan cara melihat. Yang kedua, jika menyentuh saling bersentuhan antara dia dan perempuannya tanpa penghalang. Adapun yang tidak membatalkan keluarnya sperma tersebut adalah jika keluar tanpa bersentuhan, seperti melihat perempuan istrinya atau dengan cara melihat langsung keluar, tanpa disentuh. Idza kharaja bi mubasharati malakin. Dan ketika dia keluar sendiri dengan cara bersentuhan
akan tetapi menggunakan penghalang. Adapun yang membatalkan terakhir, yang membatalkan pada puasa, yaitu yang ke-8, yaitu keluarnya muntah dengan cara disengaja. Artinya baik sedikit atau banyak, jika disengaja maka membatalkan. Sebaliknya jika tidak disengaja, baik sedikit atau tidak atau banyak, maka tidak membatalkan. Muntah adalah makanan yang kembali setelah sudah dimakan, sudah melewati kerongkongan, walaupun air, walaupun tidak ada rasanya atau warnanya, keluar lagi, itu namanya muntah. Jika disengaja membatalkan, jika tidak disengaja tidak membatalkan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.